Oke, melanjutkan dari video sebelumnya. Pada video kali ini saya akan melanjutkan untuk membahas fungsi dari menu jurnal. Seperti yang terlihat di tampilan ini, di dalam menu jurnal ini terdapat beberapa menu lainnya seperti masthead, kontak, section, dan juga kategori. Yang pertama-tama terkait dengan menu masthead ini, di sini kita temukan ada sebuah konfigurasi terkait jurnal identity, yang mana di jurnal identity ini kita bisa melakukan perubahan data terkait dengan jurnal title, jurnal inisial, dan juga jurnal abbreviation. Jadi jika Bapak Ibu ingin melakukan pergantian terkait dengan nama jurnal, Bapak Ibu bisa menggantinya pada kolom jurnal title ini. Kemudian pada jurnal inisial ini Bapak Ibu bisa memasukkan terkait dengan inisial jurnal, bisa juga dengan singkatan dari jurnal. Umumnya di kolom jurnal inisial ini dan di jurnal abbreviation ini itu bisa kita lakukan setup dengan data yang sama seperti ini. Namun untuk yang diwajibkan untuk mengisi hanya pada kolom jurnal title dan juga pada kolom jurnal inisial ini. Kemudian kita lanjut ke bagian kolom selanjutnya atau di menu publishing detail ini. Di sini kita juga bisa memasukkan data terkait dengan publisher jurnal ini. Misalkan di sini jurnal yang saya buat ini berada di bawah naungan contohlah Universitas Indonesia misalnya, maka kita bisa menulisnya di bagian ini. Selanjutnya, misalkan kita sudah memiliki number online ISN dan juga number friend ISSN-nya, kita bisa memasukkan pada kolom ini. Misalkan di sini kita tulis XX saja, dan di sini misalkan kita tulis satu-satu saja. Jadi di sini silahkan Bapak Ibu masukkan terkait dengan nomor online ISSN dan juga friend ISSN. Selanjutnya di menu bawahnya lagi kita menemukan terkait dengan menu Guide Information, yang mana di menu Guide Information ini terdapat dua kolom. Yang pertama terkait kolom Journal Summary dan juga yang kedua terkait dengan kolom Editorial Team. Jadi jika Bapak Ibu memasukkan data informasi pada Journal Summary ini, katakanlah di sini kita ambil data ini, kita copy misalnya, kita masukkan di bagian menu ini, maka data yang kita masukkan ini akan tampil jika di jurnal yang kita miliki ini memiliki banyak jurnal lainnya. Contohnya seperti ini. Mungkin kita save terlebih dahulu di menu ini. Oke, jika kita menemukan seperti kendala ini, maka dapat dipastikan nomor ISSN yang kita masukkan ini tidak valid, sehingga bisa kita masukkan nomor ISSN yang benar. Namun di sini karena saya tidak memiliki nomor ISSN yang benar, di sini kita abaikan atau kita kosongkan saja. Oke, setelah itu kita klik save kembali. Nah, di sini kita telah berhasil men-save. Jika kita memiliki banyak, jika kita memiliki banyak jurnal di dalam satu OJS, katakanlah contohnya seperti ini, di situs yang saya miliki ini, jika kita enter, maka dia akan menampilkan beberapa jurnal lainnya seperti misalnya Journal of Education Demo dan juga yang lain-lainnya. Kemudian kita lihat di jurnal kita kembali dengan title Open Journal Time Journal ini, maka nanti untuk informasi yang kita masukkan tadi akan tampil pada menu bagian ini. Jadi ini jurnal yang kita miliki dan juga ini information yang kita masukkan pada jurnal summary-nya. Kemudian jika kita masuk ke dalam menunya lagi di bagian bawahnya yaitu terkait dengan editorial team. Jadi untuk editorial team ini jika kita belum mengisi data maka pada bagian navigation menu kita coba login ke halaman depannya dan di bagian menu about ini maka dia tidak akan muncul secara otomatis list informasi terkait editorial team yang ada di jurnal yang kita miliki. Sehingga misalkan di sini kita memiliki beberapa editorial team, katakanlah misalnya kita masukkan satu data, misalkan seperti ini. Kemudian kita masukkan di sini. Misalnya contoh seperti ini, kita save kembali. Maka secara otomatis ketika kita refresh di halaman depan jurnal,
Di bagian about-nya dia akan tampil satu menu navigasi yang mana jika kita klik ini akan mengarah ke informasi yang telah kita buat. Sehingga jika Bapak Ibu memiliki beberapa editorial tim lainnya, silahkan Bapak Ibu masukkan datanya pada menu kolom ini. Kemudian kita lanjut ke menu bawahnya yaitu description. Untuk menu description ini, jika kita memasukkan data di kolom ini, dia akan tampil pada halaman depan jurnal. Contohnya seperti ini, data yang telah kita masukkan, dan jika kita lihat di halaman depan jurnalnya, masuk di bagian home, maka di beberapa kasus jika kita menggunakan beberapa template lainnya, about journal akan tampil di bagian atas ini, dan juga ada beberapa about journal itu akan tampil pada bagian ini. Jadi pada tampilan ini untuk about jurnalnya disesuaikan dengan template yang kita gunakan. Namun yang pastinya about jurnal itu akan tampil pada menu bagian navigasi ini, kemudian kita klik about jurnal. Nah, jadi jika kita menambahkan about jurnal akan ada satu navigasi yang tampil lagi terkait dengan about jurnal yang telah kita buat. Mungkin kita lihat juga pada bagian tema default apakah about jurnal ini ditampilkan. Jadi di sini pertama-tama kita ganti terlebih dahulu untuk jenis temanya. Kemudian coba kita refresh di bagian halaman depan jurnal. Jika menemukan seperti ini, kita clear cache terlebih dahulu browser yang kita gunakan. Nah, maka jika kita menggunakan tema default about journal pada bagian halaman depan jurnal ini tidak ditampilkan. Sehingga dari beberapa tampilan yang saya jelaskan ini mungkin akan berbeda-beda sesuai dengan jenis template yang Bapak Ibu gunakan di jurnalnya masing-masing. Jadi di sini saya coba kembali terlebih dahulu untuk menggunakan tema Academic Pro. Kemudian coba kita refresh di halaman depan jurnal. Kita clear cache lagi di browsernya. Kemudian kita masuk ke pembahasan selanjutnya di menu jurnal. Kita cek lagi untuk di menu message ini. Dan ternyata untuk semua fiturnya telah kita jelaskan. Jadi kita lanjut ke menu selanjutnya yaitu kontak. Jadi pada menu kontak ini silahkan Bapak Ibu masukkan di bagian kolom name ini bisa diisi dengan chip editor. Misalkan chip editornya di sini contohkanlah nama saya misalnya. Kemudian di sini silahkan isikan email. Lalu di sini bisa diisikan nomor phone dari pengelolanya atau nomor phone yang umum yang bisa dihubungi secara publik. Afiliasinya bisa diisikan di sini juga. Kemudian alamatnya misalkan di sini. Selanjutnya di bagian technical support kontak ini bisa kita isi dengan staf yang membantu untuk mengelola di jurnal ini yang mungkin lebih aktif dalam peran penggunaan jurnal bisa diinformasikan di sini. Misalkan kita umum saja di sini kita isi support tim support misalnya. Kemudian di sini kita isi support@gmail.com. Sini kita isi sembarang saja misalnya. Kemudian setelah kita berhasil mengisi di kontak ini kita klik save. Tak banyak yang dibahas pada menu kontak ini, kita masuk ke pembahasan selanjutnya pada menu section. Seperti yang kita ketahui secara umum di OJS hanya menyediakan satu section yaitu terkait dengan artikel. Namun pada section ini Bapak Ibu bisa menambahkan lagi sesuai dengan kebutuhan di jurnalnya. Dan jika ingin menambahkan section, Bapak Ibu bisa mengklik create section ini. Misalkan di sini kita coba masukkan atau membuat satu create section dengan nama front matter. Dan di sini kita berikan singkatan ifm saja. Selanjutnya di section policy ini kita bisa masukkan data terkait informasi dari section front matter ini. Misalkan di sini kita isi saja
data information. Oke, misalkan ini data yang kita masukkan. Kemudian pada word count ini kita bisa mengatur jumlah minimum untuk si author dapat menginput terkait dengan abstrak dari artikel yang akan disubmit mereka. Jadi misalkan di sini kita memberikan batasan tidak boleh lebih dari 20 kata misalnya, maka silahkan Bapak Ibu masukkan pada bagian ini angka 20. Jadi pada isian 20 ini dapat memberikan sebuah peringatan jika si author menginput abstraknya melebihi dari jumlah yang telah kita masukkan pada menu word count ini. Namun jika Bapak Ibu tidak menginginkan batasan, Bapak Ibu bisa mengabaikannya pada bagian ini. Kemudian juga pada section ini jika Bapak Ibu telah memiliki terkait dengan review form dan ingin secara otomatis apabila si author melakukan pemilihan terkait dengan section ini memilih section provider ini dan secara otomatis menggunakan form review yang kita buat, maka Bapak Ibu bisa mengaturnya pada menu ini. Sehingga secara otomatis dengan kita mengatur seperti ini, ketika author mengambil atau memilih terkait dengan section provider ini, maka secara otomatis ketika kita akan menambahkan seorang review di artikel author tersebut, maka review form yang dipilih akan menggunakan template custom yang telah kita buat. Jadi nanti untuk pembahasan terkait pembuatan review form ini akan saya buat di video lainnya. Kemudian lanjut di beberapa section option lainnya. Di sini juga diberikan beberapa opsi jika Bapak Ibu memberikan checklist pada bagian ini, maka secara otomatis section yang kita buat ini tidak dapat dipilih atau tidak ditampilkan pada saat kita melakukan pembuatan new submission. Kemudian pada opsi kedua, jika Bapak Ibu mengaktifkan ini, maka secara otomatis juga khusus untuk section provider ini tidak perlu dilakukan peer review. Misalkan contohnya seperti ini, provider ini pada umumnya tidak perlu dilakukan review, kita bisa memilih option pada ini. Dan untuk lain-lainnya bisa Bapak Ibu sesuaikan dengan kebutuhan di jurnal Bapak Ibu masing-masing. Selanjutnya pada bagian identify item ini bisa kita abaikan saja. Dan mungkin yang di bagian akhir ini terkait dengan section editor. Jadi pada menu create section ini, Bapak Ibu bisa juga secara otomatis memberikan assign seorang section editor ke bagian provider ini. Jadi katakanlah kita ingin membuat provider ini untuk jika kita melakukan pemilihan di bagian ini secara otomatis dapat mengassign seorang section editor, maka Bapak Ibu bisa mengaktifkan pada bagian ini. Jadi section editor ini akan menampilkan list nama-nama si section editor yang ada di jurnal Bapak Ibu miliki. Section editor ini berbeda dengan role sebagai editor, sehingga jika Bapak Ibu memiliki banyak user editor, dia tidak akan tampil pada menu bagian ini. Terkecuali si user editor itu juga Bapak Ibu assign sebagai section editor, maka nanti untuk list dari nama ini akan tampil sesuai dengan list yang Bapak Ibu miliki sebagai role section editor. Oke, jadi di sini anggaplah di sini kita tidak perlu melakukan assign secara otomatis ke section editor ini, maka kita klik save. Oke, jadi pada tahapan ini kita telah berhasil membuat satu section yaitu provider, yang mana jika Bapak Ibu ingin melakukan pengeditan data provider ini, Bapak Ibu bisa mengklik di panah kecil samping kirinya dengan mengklik edit dan menyesuaikan kembali terkait dengan data yang ada di sini. Dan jika Bapak Ibu ingin menonaktifkan section ini agar tidak dapat ditampilkan opsi pada saat melakukan new submit, Bapak Ibu bisa menceklis pada menu di samping kanan ini, seperti di kotak kecil yang ada di mouse ini. Oke, untuk membuat section di sini telah saya jelaskan. Mungkin ada satu fitur lagi terkait dengan pengurutan dari tampilan yang ada di section ini. Jika Bapak Ibu menginginkan provider ini di atas dan artikel ini di bagian nomor 2, Bapak Ibu bisa melakukan dengan mengklik order ini. Jadi kita klik order,
Kemudian misalkan parameter kita pilih paling atas, dan di sini karena kita hanya memiliki dua, kita klik down dulu. Lalu setelah itu, jika kita ingin melihat perubahan hasilnya ini, bisa kita lihat pada saat melakukan submission. Kemudian kita klik new submission misalnya. Kemudian pada section ini kita tampilkan, nah maka secara otomatis parameter yang kita buat akan tampil dan berada di posisi pertama. Oke, jadi kita kembali lagi ke menu jurnal. Kemudian untuk section telah kita jelaskan, kita selanjutnya masuk kepada menu kategori. Oke, jadi di menu kategori ini kita di sini juga dapat membuat semacam pengkategorian dari setiap artikel yang dimiliki. Misalkan di sini di jurnal yang kita miliki ini memiliki banyak skop, katakanlah ada 2 skop manajemen dan akuntansi misalnya. Jadi bisa kita buat di sini kategori tersebut. Contohnya misalnya kita ingin membuat kategori manajemen, kita klik add kategori. Misalkan jadi kita di sini misalkan manajemen. Kemudian mengingat manajemen ini sebagai utamanya, maka untuk varian kategorinya kita pilih non saja. Lalu untuk vat-nya ini kita tulis samakan dengan manajemen. Oke, jadi di sini tidak perlu kita buat secara caps lock, jadi huruf kecil saja untuk semuanya. Kemudian description-nya silahkan Bapak Ibu isikan di sini. Kemudian terkait dengan pengorderan artikelnya bisa Bapak Ibu sesuaikan juga apakah mau dari urutan A sampai Z atau misalnya sebaliknya. Selanjutnya di sini jika Bapak Ibu ingin menambahkan add kategori ini memiliki koper, Bapak Ibu bisa mengupload pada bagian ini. Kemudian sama seperti sebelumnya, jika Bapak Ibu juga ingin melakukan secara otomatis meng-assign seorang editor, Bapak Ibu bisa memberikan checklist pada nama sesuai list yang ada di assign editor ini. Namun pada tahap ini kita tidak perlu melakukan secara otomatis untuk meng-assign seorang editor. Di sini kita abaikan, kemudian kita klik OK. Oke, jadi di sini kita telah berhasil membuat satu kategori manajemen. Mungkin di sini coba saya buat satu lagi terkait dengan kategori lainnya. Kita abaikan saja di sini karena di sini kita hanya untuk membuat dua perbedaan. Nah, jadi pada tahap ini kita sudah membuat kategori utama yang mana satu manajemen dan juga yang kedua kategori sebagai akuntansi. Nah, jika Bapak Ibu ingin membuat secara spesifik lagi, misalnya di Bapak Ibu ingin mengkategorikan terkait dengan author yang submit manajemen ini dari berbagai negara, misalnya Bapak Ibu bisa membuat satu parent lagi, misalkan contoh seperti ini. Kita klik order, mohon maaf kita klik add. Jadi misalkan Bapak Ibu ingin membuat satu pengkategorian berdasarkan negara, Bapak Ibu bisa membuat kembali di add kategori ini, misalnya kita tambah add kategori. Di sini kita buat misalnya country. Kemudian di sini kita isi path-nya di country dan deskripsinya kita abaikan saja, misalnya kita klik OK. Nah, kemudian jika Bapak Ibu ingin menambahkan country ini berdasarkan negaranya, maka Bapak Ibu bisa membuat satu kategori lagi. Jadi di sini misalkan kita ingin membuat list country ini misalkan berbagai negara. Contohnya misalkan kita buat di sini Indonesia. Lalu karena ini nanti sebagai varian kategori dari country, maka bisa kita pilih di bagian varian kategori ini kita ambil country. Nah, setelah itu kita isi misalnya singkatan saja sini IND, sama seperti sebelumnya, silahkan diisi jika diperlukan, kita klik OK di sini. Nah, secara otomatis country ini memiliki satu parent yaitu terkait dengan kategori Indonesia. Misalkan kita tambah satu lagi negara lainnya. Misalkan di sini kita ambil Cina. Di sini kita ambil country lagi. Path-nya kita ambil Cina misalnya, kemudian kita klik OK. Nah, maka pada tahap ini kita telah membuat 3 kategori utama yaitu manajemen, akuntansi, dan juga country. Namun pada khusus di bagian kategori country itu memiliki beberapa parent seperti Indonesia dan juga Cina.
Lalu saat di mana sih kategori ini tampil? Kategori ini akan diminta untuk dipilih ketika kita melakukan submit. Jadi kita klik new submission dulu di bagian ini. Lalu ketika di halaman dashboard awal di bagian start ini, setelah kita mengambil misalkan sectionnya artikel, nah di sini maka akan muncul kategori yang telah kita buat. Jadi di sini katakanlah misalkan si author memilih manajemen, kemudian country Indonesia, dan melanjutkan sampai ke tahap selesai di proses submit, maka secara otomatis nanti di bagian saat kita melakukan publish issue, dia akan terpilih kategori sebagai manajemen dan juga country Indonesia. Namun jika Bapak Ibu merasa jika pada saat si author melakukan pengkategorian atau ada kesalahan, maka Bapak Ibu tetap bisa mengeditnya ini pada saat sebelum melakukan publish. Jadi ini penjelasan terkait pembuatan kategori pada OJS di versi 33 ini. Mungkin untuk penjelasan terkait menu jurnal telah kita jelaskan di video ini, dan jika Bapak Ibu memiliki pertanyaan terkait dengan beberapa menu yang ada di bagian jurnal ini yang belum saya jelaskan, bisa Bapak Ibu tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk dapat terus melihat beberapa penjelasan lainnya di menu website atau dan lain-lainnya. Bapak Ibu bisa melakukan subscribe dan nyalakan lonceng di channel YouTube kami. Dan untuk mengakhiri video ini, saya ucapkan terima kasih.